Sebelum menonton video ini, jangan lupa like and subscribe. Jumpa lagi di Seputar Teknologi, dan kali ini Seputar Teknologi akan membuat video tutorial cara memperbaiki printer yang mengalami error 5100 atau P02 pada printer. Jadi di sini saya sudah mempunyai printer MP287, printer merek Canon ya. Jadi di sini pada saat saya menghidupkan printernya, setelah saya menghidupkan printernya, kemudian di sini kita colokkan USB ke printer teman-teman. Kemudian kita lakukan tes untuk mencetaknya. Jadi di sini saya masukkan kertas. Oke, di sini sekilas untuk lampu indikatornya sendiri, di sini menunjukkan angka 1, itu artinya bahwa printer ini normal. Tapi pada saat saya melakukan tes, jadi di sini saya akan melakukan tes print ya. Oke, di sini saya buka start, kemudian device and printer. Oke, setelah saya membuka di sini, kemudian di sini saya mencari driver yang aktif. Jadi di sini sudah ada MP287 yang ready teman-teman. Kemudian di sini saya klik kanan, kemudian properties, print test pack ya. Jadi di sini saya akan melakukan test print. Oke, di sini kita lihat ya. Pada saat saya melakukan test print, printer atau lampu indikatornya ini memproses untuk melakukan pencetakan. Oke, di sini kita tunggu sampai proses pencetakan ini. Nah, di sini Pak, di sini kita bisa melihat ya. Jadi printer ini tidak berhasil melakukan pencetakan, dan di sini muncul di lampu indikatornya P02 ya. Kemudian kalau misalnya kita melihat di layar monitor ya, di komputer atau laptop teman-teman, di sini ada nomor kesalahan, jadi kode error 5100 ya. Jadi untuk masalah seperti ini ya, penyebabnya itu rumah cartridge. Jadi di sini teman-teman, jadi rumah cartridge ini, jadi ini adalah rumah cartridge ya, atau yang biasa juga disebut dengan head, dihalangi lajunya. Jadi pada saat head ini bergerak, ada sesuatu yang menghalangi lajunya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengguna printer yang mana printer teman-teman itu adalah printer Impus ya, seperti ini, kemungkinan besar selang Impus ya yang ada printer ini menghalangi laju dari head atau rumah cartridge ini, sehingga mengakibatkan error 5100 dan P02 pada printer MP287. Jadi untuk masalah 5100 ini bukan hanya pada printer MP287, tapi pada semua printer merek Canon ya, mulai dari IP2770, kemudian MP285, MP237, IP1980 ya, E400 dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan pencetakan dan mengalami masalah error pada ini, pada di monitor teman-teman itu ada keterangan kode error 5100, itu artinya bahwa laju head atau tempat cartridge-nya ini, rumah cartridge-nya ini, ada sesuatu yang mengganggu sehingga mengakibatkan lajunya ini tidak mulus teman-teman. Jadi untuk solusinya, langkah yang perlu teman-teman lakukan, mematikan printernya ini ya. Jadi di sini saya akan mematikan printernya ini. Jadi setelah printernya mati, kemudian langkah selanjutnya kita buka penutupnya ini. Setelah itu kemudian kita melihat di bagian sini teman-teman ya. Silahkan lihat di bagian dalam printer ini, kalau misalnya ada sesuatu benda asing, teman-teman bisa membersihkannya ya. Nah, dan di sini, dan teman-teman langkah kedua teman-teman yang bisa lakukan adalah menggeser rumah cartridge ini ya sampai full ya. Nah,
ternyata di sini belum full mentok ke kanan rumah catering ini, sudah ini selannya ini sudah bergerak. Itu artinya bahwa masalah pada printer ini mengapa terjadi error 5100 itu karena selang impulsnya ini terlalu pendek teman-teman ya, sehingga belum mentok ke kanan. Coba perhatikan di sini, jadi kita harus mentokkan sampai ke kanan teman-teman, sampai full ya. Nah kemudian kalau misalnya sudah mentok ke kanan seperti ini kita geser lagi sebanyak 1 cm ya, kita geser. Oke, setelah mendapatkan posisi yang sempurna seperti ini ya, kalau misalnya kita sudah memontokkan rumah catering ini sampai ke kanan seperti ini full, setelah itu kita geser sedikit kabel impulsnya ya, selang impulsnya mungkin sekitar 1 cm ya. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya yang teman-teman lakukan bisa menarik headnya seperti ini lagi ya. Kemudian setelah seperti ini, kemudian di bagian sini teman-teman ya, di bagian ini karena kita sudah mendapatkan posisi yang sempurna, kita beri pengganjal seperti ini teman-teman. Jadi pada saat printer ini melakukan pencetakan, jadi selang impulsnya ini tidak akan lari-lari lagi, atau kita sudah mempunyai penanda bahwa sampai di sini selang impuls itu akan mentok ya. Jadi di sini kita gunakan lakban seperti ini. Oke, di sini saya menggunting lakbannya. Kemudian di sini kita beri tanda lakban ini ya. Jadi pada saat lakban ini, printer ini mencetak, maka printer ini selang impuls ini tidak akan goyang, karena di sini kita sudah memberi tanda bahwa sampai di sini printer ini akan, jadi normalnya printer ini selangnya itu harus sampai di sini teman-teman ya. Nah setelah kita memberi tanda seperti ini agar selangnya ini tidak goyang lagi, biar kita misalnya kita tarik ke luar seperti ini, maka itu tandanya bahwa printernya akan tidak normal. Jadi ini tanda bahwa printer ini normal kalau misalnya dia sudah mentok seperti ini, sehingga tidak akan mengakibatkan lagi masalah P02 ya. Jadi di sini kita akan melakukan tes lagi, menghidupkan printernya. Setelah saya menghidupkan printernya, kemudian langkah selanjutnya di sini saya akan melakukan tes print. Di sini saya klik kanan, kemudian printer properties, print test spec. Kita lihat kalau tadi error V02 dan di monitor komputer teman-teman itu atau laptop teman-teman itu mengalami kode error 5100. Oke, jadi printernya ini sudah normal teman-teman ya. Pada saat kita melakukan pencetakan, di sini di lampu indikatornya sudah tidak error lagi P02, kemudian di layar monitor sudah tidak ada lagi kode error 5100 ya. Jadi kesimpulannya bahwa yang mengapa printer tersebut error P02 karena laju gerak rumah catering atau rumah tintanya ini mengalami gangguan, sehingga mengakibatkan terjadinya error 5100 atau P02 pada lampu indikator. Oke, jadi printernya ini sudah normal ya dalam melakukan pencetakan ya. Sekian video tutorial cara memperbaiki printer yang mengalami error 5100 pada monitor dan pada lampu indikator mengalami error P02. Dan jangan lupa subscribe video tutorial ini agar teman-teman dapat melihat video saya selanjutnya.